Pada sore hari ini saudara, kita belajar akan firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal 30. Kita akan belajar perkara Daud menghadapi masalah yang sangat menyedihkan di dalam kehidupan kekristenan saudara. Saudara tidak bisa mengharapkan terus-menerus menghadapi masalah-masalah yang menyenangkan. Hidup kekristenan harus menghadapi masalah-masalah yang pahit, karena Tuhan kita, Juru Selamat kita, sudah memberikan contoh lebih dahulu bagaimana hidup di dalam dunia sebagai manusia yang diperkenan oleh Allah. Kita kerap kali mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah angkat segala beban kita, segala penyakit kita, segala penderitaan kita, lalu kita ini tidak mau ngalami. Ini salah. Tuhan Yesus sudah berkata, di dalam dunia engkau menderita, tetapi kuatkan hatimu, percayalah bahwa aku sudah mengalahkan dunia ini. Nah, ini. Maka dari itu saudara, di dalam kehidupan kekristenan ini, kita di dalam manusia, di dalam dunia ini, banyak orang berkata kepada saya begini, Pak Yusak, saya ini sudah percaya Tuhan, saya sudah lahir baru, saya sudah kepenuhan roh, kok masih ada pelayanan pelepasan ya? Artinya, loh, kok orang Kristen masih bisa dirasuk setan? Nah, sekarang saya tanya, bisa enggak? Hah? Lah kok aneh? Loh, sudah punya Tuhan Yesus, kok masih bisa dirasuk setan? Yang dirasuk apanya? Dalam diri kita ada roh, jiwa, dan tubuh. Yang dirasuk yang mana? Ayo. Rohnya bisa enggak? Enggak. Hanya pikiran dan tubuh, dua macam. Nah, ini loh saudara. Karena apa? Karena setan ini dia dulunya adalah menempati hati. Tetapi kalau orang itu sudah percaya Yesus Kristus, hatinya menjadi bagian Allah. Dan setan keluar. Setannya tidak mau keluar terus. Karena apa? Dia tahu ini masih gampang diganggu pikiran dan daging. Maka dari itu kita harus waspada saudara, menyatukan antara roh, jiwa, dan tubuh. Roh ini harus tumbuh terus, menguasai pikiran dan menguasai tubuh. Ini kekristenan, dari dalam ke luar. Karena Yesus berkata, bersihkan dulu cawan sebelah dalam, maka dengan sendirinya akan selalu bersih dan membersihkan sebelah setengah dalam pikiran dan luar. Tetapi saudara, karena saudara bekas orang-orang berdosa, dan cara bertindaknya selalu dari luar ke dalam. Orang dunia itu yang diperhatikan yang luar atau yang dalam? Yang luar. Lah saudara ini sampai sekarang cara berpikirmu dari luar ke dalam atau dalam luar? Ayo jujur. Yang kamu perhatikan lebih banyak dalam atau luarnya? Tuh, luar. Lalu ada apa bedanya Anda dengan orang dunia? Loh, saudara ini bagaimana sih?
Ini harus dirubah loh saudara, nggak main-main. Contohnya kalau Anda ini punya rumah yang lebih bagus yang dalam apa luarnya? Kalau orang Kristen harusnya dalamnya. Lebih baik dalamnya bagus, luarnya jelek, tidak masalah. Luar kan yang nikmati orang lain. Yang dalam yang nikmati ini keluarga, betul nggak? Tapi kenapa saudara kok yang luar yang lebih bagus? Hah? Soalnya saudara ini masih suka apa? Cara dunia. Supaya dipandang dunia itu loh. Makanya terutama yang paling susah ini ibu-ibu. Sebab yang paling suka nampang itu ibu-ibu. Iya toh? Ibu-ibu yang paling suka. Nah, yang Ibu Purnomo bilang, enggak. Sebab dia memang sudah enggak. Tapi rata-rata masih. Maka dari itu ibu-ibu ini harus dirubah cara berpikirnya. Rubah. Kalau saya terus terang, saya lebih senang pokoknya yang dalam lebih dulu, bersih. Karena apa? Dengan berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari, dalammu akan bersih. Lalu kalau sudah dalam bersih ini, apakah setan tidak bisa masuk dari luar? Bisa. Wong kita masih matanya melotot. Masuk, tapi harus belajar begini. Demikian perkara-perkara yang masuk itu, saudara jangan pikirkan, tetapi usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, pergi pikiran-pikiran kotor, segala tipu daya muslihat iblis ini. Nah, maka dari itu nama Yesus adalah luar biasa, tapi ada tapinya. Kadang-kadang kita ngusir setan itu dalam nama Yesus, kok tidak mempan. Nah yuk, ngalami enggak? Sebabnya apa? Karena kamu dalamnya enggak bersih. Yesus itu kudus, Yesus itu suci. Kalau hatimu kotor, enggak bakal mempan. Ngerti enggak? Mengapa orang Kristen kerap kali dalam nama Yesus tapi diketawai setan? Sebab hatinya kotor. Tetapi kalau hidupmu kudus dan engkau hidup benar di hadapan hadirat Allah, setan tidak berani dekat-dekat. Karena dia tahu siapa kamu. Saudara tahu, setan itu ngerti persis kamu. Makanya orang-orang kebatinan apa itu tahu dia. Lihat ketemu kamu gitu, tahu. Oh, ini orang cuma ini. Makanya di Jakarta itu ada seorang Pak Hidayat itu dia adalah orang kebatinan. Dia punya perusahaan. Kalau orang Kristen utang tidak bayar-bayar, malamnya dicomot jiwanya. Comot tengah malam jam 12 gebuki. Bayar ndak kowe? Bayar ndak? Sampai jiwa itu bilang, ya tak bayar, lepas. Dia bilang sendiri sama saya, sekarang jadi orang Kristen. Dia bilang, orang Kristen itu tak comoti loh Pak Yusa. Loh, lah orang Kristen bisa buat comoti, kok aneh ya Pak Yusa? Iya, karena apa? Karena jiwanya kosong, saya bilang. Tapi coba kamu comot orang Kristen yang hidup benar-benar di hadapan Allah, tidak bisa. Akhirnya dia ketemu sama seorang pendeta. Waktu dia ketemu sama seorang pendeta ini langsung tahu, langsung dia ngomongnya apa? Gini, saudara, engkau harus bertobat karena engkau ada di dalam hidup yang kotor. Dia marah luar biasa. Karena apa? Dia orang kebatinan, suka puasa, suka
hidup nyuci, putih, dikatain kotor sama penginjil pendeta. Hatinya marah, dia bilang apa? Nanti malam tak comot gue. Memang malam itu dia mengeluarkan kuasanya. Dia pergi, rohnya pergi ke tempat rumahnya pendeta itu, pendeta dicomot. Pada waktu dia mau mengambil jiwanya pendeta, dia mental, jatuh geledak. Lalu dia bilang, wah kok punya kuasa. Balik lagi dia, lalu dia jungkir balik. Kuasanya lebih kuat, jadi seluruhnya mau kerahkan lagi, comot lagi, geblak sendiri. Dia lalu berkata, wah pendeta ini tuh luweh hebat ya. Lalu besok ketemu, padahal pendeta ini tidak ngerti apa-apa. Di rumah pendeta ini ya cuma sembahyang. Dan kuasa gelap kalau kerja mesti di sekitar jam-jam 12-an. Itu cara kerjanya kuasa gelap. Lalu besoknya pendetanya itu ketemu dia bilang, Pak Pendeta, tolong dong Pak Pendeta kasih jimatmu yang ampuh itu. Jimat apa? Ilmumu kasih saya. Ilmu apa? Sebabnya tadi malam saya ambil jiwamu, mental saya. Kenapa? Diliputi oleh satu kuasa yang lain. Lalu dia tanya, kamu punya pegangan apa? Oh, saya punya pegangan satu. Apa? Firman Tuhan. Oh, kalau Alkitab sih saya punya, Pak. Lah kalau kamu sudah punya, kenapa kamu main comot-comot? Soalnya saya punya ilmu yang lain. Menang mana sama yang ada di dalam saya? Wah, justru itu saya mau tanya. Baca Alkitab, pelajari, maka engkau punya pegangan yang lain yang lebih kuasa daripada apa yang kau pegang. Dan akhirnya dia belajar, dia membaca Alkitab, dan dia berkata, wah, Alkitab itu cuma satu pegangannya. Siapa? Nama Yesus. Akhirnya dia dipanggil sama suhunya, sama gurunya. Dia dimarahi sama gurunya. Kamu mulai belajar Alkitab ya? Kaget dia. Loh, Pak Guru kok tahu? Jangan kamu kira aku tidak tahu. Lalu tanya, siapa yang ngajar kamu? Bukan ngajar, Pak. Maksud saya itu saya belajar. Kok ilmu saya kok kalah? Jadi saya mau belajar. Dua-dua mau tak pakai, Pak. Kurang ajar enggak? Lalu gurunya berkata apa? Kamu tidak boleh dua-dua. Kamu harus pilih dia atau kamu turut saya. Lalu dia mulai mikir. Dia berani ngambil langkah. Dia berkata begini, saya mau ikut dia, Pak, Yesus. Kenapa? Sebab dia ternyata lebih kuasa. Kalau engkau ikut Yesus, lepaskan peganganmu. Ya Pak, saya kembalikan Bapak. Dia pulang, saudara tahu, diserang sama gurunya. Dia diserang sama gurunya. Dia sedang baca Alkitab. Datang gurunya. Bukan gurunya yang sungguh, tapi setani. Lalu jadi besarnya itu sak pohon kelapa. Jadi wah, datang guru nih. Nah, karena dia itu belum tahu yang digunakan apa? Ilmunya dia. Lah, dia lawan guru nih. Lah sama guru nih lebih tinggi, dipencet dia. Pencet. Ilmunya dikeluarkan, dipencet, terus akhirnya dia gepeng. Dia mau mati karena sesek napasnya. Langsung dia bilang, iya Yesus. Dari siapa-apa, cuma hanya menyebut Yesus. Hanya satu. Orang yang tingginya sepohon kelapa, hancur. Dia bilang, le, kalah gurunya. Sejak itu dia lalu bertobat, dan mulai itu dia
pegang Yesus, saudara tahu. Maka dari itu saudara, kamu jangan kalah sama orang yang baru. Kekristenanmu sudah berapa puluh tahun, kamu akan ketinggalan dengan orang yang baru. Karena apa? Karena orang yang baru, dia mengalami secara nyata bahwa nama Yesus suatu jaminan buat engkau dan saya. Maka dari itu kita tidak perlu khawatir dan takut menghadapi masalah apapun. Kita belajar daripada firman Tuhan di dalam 1 Samuel 30 ini, supaya kita tahu bagaimana kita harus menghadapi masalah demi masalah. Ayat pertama mulai, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam dan perempuan Jisrael dan Abigail bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sampai di sini, mari berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba bacakan, tetapi Engkau mengatakan kepada hamba-Mu saat ini berdoa, karena ada kuasa gelap yang akan mencuri firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami perintahkan kamu kuasa gelap dan roh-roh yang jahat ini, pergi. Dan kami hancurkan kamu. Dan kami perintahkan kamu jangan ganggu. Aku bertindak di dalam nama Tuhan Yesus. Aku ada di tempat ini diutus oleh Tuhan dan bukan kehendakku sendiri. Maka setan, kami perintahkan kamu jangan ganggu anak-anak Tuhan di tempat ini, dan tutup mulutmu, diam, jangan kamu ganggu anak-anak Tuhan di tempat ini mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau yang berkarya, sehingga firman-Mu boleh dimengerti dalam hati dan kepikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara ini. Bungkus kami setiap pribadi di tempat ini dengan darah Yesus yang suci dan kudus. Terima kasih Tuhan akan jaminan-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Daud itu sudah dilantik Tuhan menjadi seorang raja. Kalau Daud sudah dilantik oleh Tuhan menjadi seorang raja, mengapa dia pada saat ini masih berkeliling-keliling dan bahkan berlindung di bawah raja orang Filistin? Kesalahan Daud pada saat itu adalah dia berlindung kepada raja orang Filistin, musuhnya. Padahal sebelumnya itu dia sudah diperingatkan oleh seorang nabi dari Gad berkata, jangan
di daerah orang Filistin kembali ke tanah Yehuda. Tetapi pada saat ini Daud berlindung di bawah raja orang Filistin. Mengapa? Karena dia takut kepada Saul. Padahal dia sudah mengalami Saul diserahkan dirinya kepada Daud. Tapi Daud tidak mau membunuh Saul. Tetapi mengapa Daud akhirnya mencari jalan sendiri? Dia berlindung di bawah orang Filistin. Daud adalah sama dengan kita, saudara. Di dalam masalah kesesakan, di dalam keadaan yang terjepit, dia menggunakan akalnya cari jalan sendiri. Contohnya saudara sebagai pedagang. Kalau saudara kejepit utang, engkau berteriak kepada Tuhan lebih atau engkau berteriak lebih banyak pakai akal cari utangan? Ayo, siapa pedagang di sini yang berani mepet sama Tuhan tetapi tinggalkan pikirannya cari utang? Lebih gampang cari utang loh daripada Tuhan. Ini kenyataan, saudara. Hidup kekristenan, belajar dari Alkitab. Saudara dan Daud sama. Daud sudah dilantik oleh Tuhan, tetapi dia masih menggunakan akalnya. Kalau saudara perhatikan, Daud pernah pura-pura gila saking takutnya dan pembohong. Baca Alkitab, kalau ditanyai sama Raja Akses, dia bilang, dari mana? Oh, ngerampok orang Yehuda, padahal yang dirampok orang lain. Bohong. Saya pada waktu baca saya bilang, Tuhan, Daud ini kok pembohong sih Tuhan? Ya bohong, ya pura-pura, ya licik, ya pengecut. Saya bilang setengah. Tapi kenapa kok mbok sayangi? Tuhan mengatakan, kenapa sifat dan perangai Daud ditulis semuanya? Sebab Tuhan menyayangi kamu manusia, supaya kamu sadar bahwa Allah tidak membedakan manusia. Setiap manusia punya kelemahan, tetapi di dalam diri Daud ada kelebihan. Apa? Hatinya melekat kepada Tuhan. Karena hatinya melekat kepada Tuhan, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Biarpun kelemahan tubuh dan pikirannya selalu menyerang dia. Setiap orang punya kelemahan. Tetapi motivasi hati Daud tulus mencari Tuhan. Contohnya di dalam keadaan yang terjepit seperti apapun, dia tetap masih mencari Tuhan. Maka pada waktu dia diajak perang oleh Raja Filistin, memerangi Saul, orang-orang Israel, Daud pergi kota Siklak di tempat dia dan rakyatnya ditinggalkan. Tetapi karena dia pergi berperang mau memerangi saudaranya, Siklak dibakar habis oleh orang Amalek. Saudara, ini pelajaran yang baik sekali. Jangan menyerang saudaramu seiman sendiri. Akibatnya engkau harus bayar. Jangan kita memusuhi saudaramu seiman sendiri. Meskipun salah seperti apa, ampuni dosa-dosa mereka. Yesus berkata, ampuni musuh-musuhmu dan jangan engkau perangi dia. Pembalasan adalah di dalam tanganku, kata Tuhan. Tetapi kita kerap kali tidak mau mengampuni. Bahkan kita mau ikut perang, memerangi dan memusuhi mereka. Saudara harus bayar harganya. Daud pada waktu dia tidak jadi perang, dia hanya berangkat ke Israel untuk turut perang dan mau membela orang Filistin. Daud diusir pulang oleh raja-raja Filistin yang lain. Daud pulang, kota Siklak
sudah dibakar habis. Semua manusia ditawan dan semua harta bendanya dirampas. Mereka hidup dalam keadaan yang terjepit. Di dalam keadaan yang seperti itu, rakyatnya mau melempari batu kepada siapa? Daud. Di sini juga ada pelajaran yang indah, saudara. Saudara jangan percaya manusia yang lain. Biarpun manusia itu engkau tolong seperti apa, dalam masa kejepit engkau juga bakal ditelan sama dia. Betul tak? Saudara tidak perlu melihat manusia yang lain, lihat Yesus. Suami-suami pada waktu belum kawin, janjinya juga muluk-muluk. Kalau sudah kawin, nggak bisa genepi. Istri banyak yang kecewa. Lalu kalau suaminya bilang, kamu kok nggak percaya sih sama saya? Jawabannya istri apa? Lah kamu nggak pernah genepi kok. Bohong. Ya dah? Saudara belajar. Istri-istri, ampuni suamimu. Engkau harus punya pikiran gini, dia dulu janji muluk-muluk karena saking cintanya. Jadi jangan sakit hati. Karena saking cintanya, janjinya muluk-muluk. Adapun tidak bisa genepi, lah yang memang tidak bisa, tidak mampu itu mau apa. Tapi yang penting kan kamu dapat cintanya toh. Wes toh. Jadi berpikir positif. Loh, jangan kecewa. Sebab apa? Kekecewaan itu adalah pintu masuk setan untuk menghancurkan kekeluargaan kita. Maka dari itu kita harus belajar. Sebab Yesus sudah berkata, tidak ada seorang pun yang baik, termasuk saya. Nah, jangan bilang termasuk suami. Nah, suaminya bilang termasuk kamu. Nah, termasuk saya. Saudara tahu, tidak ada yang baik. Daud memperjuangkan anak buahnya demikian parah, demikian dia mati-matian memperjuangkan anak buahnya dan keluarganya. Dia sendiri mau dirajam oleh anak buahnya. Dan semua minta tanggung jawab Daud. Tetapi firman Tuhan berkata, Daud mengambil keputusan, harapnya kepada Tuhan. Di dalam keadaan yang terjepit orang Kristen, mengapa kerap kali sama Tuhan dijepit sampai tidak ada jalan keluar? Sebabnya orang Kristen kurang berharap kepada Allah. Maka masih berharap kepada pikirannya, sehingga Allah menghalangi segala langkahnya, sehingga akhirnya deadlock. Setelah deadlock, baru teriak kepada Allah. Karena ini saya alami sendiri. Makanya saya menyaksikan bahwa hidup saya juga gitu. Pada waktu anak saya kena serangan sakit, saya berdoa, Tuhan, kenapa anakku sakit? Lalu ini jalan. Habis jalan-jalan sakit. Biasa kecapian, kasih saja obat. Tak sembuh. Akhirnya naik. Saya bukan ahli, panggil dokter ahli, kanak-kanak, saya panggil. Anakku sakit ini, coba periksa. Wah, ini sudah mau kasih apa? Ini. Waduh, gak bisa. Ini meningitis, kena otak. Wah, otak? Waduh, ini sudah berat ini. Tidak bisa ini, kenapa? Tidak turun-turun, no. Genjot ini, tidak pernah turun. Wah, ini sudah. Baru saya bilang sama istri saya, ayo sembahyang sungguh-sungguh ini berat loh. Tapi dokternya bilang, kalau sebentar lagi ini bisa tuli, bisa buta. Betul terjadi, buta, tuli. Dokter berkata, ini sudah tidak ada harapan. Kalau sembuh,
buta, tuli, atau gila. Baru saya sama istri saya belum jadi hamba Tuhan, masih jadi dokter. Baru, ayo, sembahyang. No, doa puasa yuk. Sembahyang. Tuhan, ini bagaimana sih Tuhan? Ini anakku, kalau mau mati sih mati, tidak apa-apa. Saya bilang, tapi ini apa yang saya harus berbuat? Baru sungguh-sungguh hati, pikiran seluruhnya Tuhan ngomong. Hanya dengan doa puasa anakmu sembuh. Stop semua obat. Lah, ini menentang ini enggak? Loh, orang sakit kok malah stop semua obat. Wah, bingung. Langsung saya bilang, ya sudah, stop semua obat. Teman saya spesialis apoteker datang semua, pendeta. Bagaimana anakmu? Wah, keadaannya parah ya. Terus, wah, kasih obat penenang, kasih obat ini supaya tidak menderita. Tidak boleh, saya bilang. Stop semua obat. Siapa yang ngomong? Tuhan. Yang benar. Pakai dong, pakai akal budi, Engkau tuh kasih akal budi, pakai. Lah saya jadi bilang, oh sudah akal budinan, ben orang edan, ben stop. Saya bilang, Tuhan, yang benar, pakai dong, pakai akal budi. Engkau tuh kasih akal budi, pakai. Lah saya jadi bilang, oh sudah akal budinan, ben orang edan, ben stop. Saya bilang, saya sudah nekat, sebabnya apa? Lah Tuhan sudah ngomong kok. Saya doa puasa 1 hari, 2 hari, mata kita kan lihat toh. Pikirnya kalau sudah doa puasa nurut Tuhan, 1 hari, 2 hari jadi baik. Kalau sembuh, imannya tumbuh, betul lah. Lihat, wah sembuh, tumbuh. Saya lihat tambah parah. Loh, kok tambah parah? Lalu dokter teman saya datang lihat, tambah parah. Apoteker bilang, tambah parah. Pendeta bilang, tambah parah. Ayo bayangin, imanmu gimana? Diguncang terus. Yang kasihan siapa? Istri saya. Kenapa? Saya pergi ke kantor kerja, jadi direktur. Istri saya yang di rumah, yang setengah mati. Pendeta datang, waduh tambah parah nih kok. Tuh kasih, pakai akal budi, suamimu tuh tidak ada, kasihan anakmu. Apoteker tuh, waduh parah, wis tuh kasih. Dokter spesialis datang, payah parah, tak suntik ya. Istri saya bilang, jangan. Tuhan sudah ngomong, suamiku bilang jangan obat, stop semua obat. Tapi anakku menderita, pakai akal dong. Istri saya bilang, nanti suamiku marah, jangan. Kasihan. Sampai saya itu punya teman satu, teman itu teman baik, bukan dokter tapi pedagang. Dia baik sekali sama saya seperti saudara sendiri. Dia bilang apa? Bapaknya kan pergi kantor. Yuk, dia bilang sama istrinya, yuk pesen rumah sakit, pesen kamar, kita bayar. Anaknya ini tuh ambil, datangkan ambil masukkan rumah sakit. Bapak itu tidak tahu sampai ngambil keputusan begitu. Saya tahunya apa? Datang dia besoknya, karena ini kan tambah lama tambah parah. Berapa? 10 hari. Tambah lama tambah parah. Akhirnya mau mati. Setelah teman saya itu tiap hari dia lihat, dia waduh keadaan parah. Ambil keputusan dia, telepon rumah sakit Boromius, minta kamar, dia bayar, dia mau sewa ambulans. Pokoknya besok anak itu angkut ke rumah sakit. Biar bapaknya marah seperti apa, aku sing tanggung jawab. Ayo, ada orang gitu ndak aneh. Bapaknya malah yang ndak boleh kok orang lain yang ngambil, kurang ajar ndak? Karena dia saking cintanya sama keluarga kita. Tapi apa terjadi? Yesus tahu apa yang akan terjadi. Besok ada orang ambil keputusan untuk dibawa ke rumah sakit. Malam ini Yesus bertindak. Saudara, malam jam 3 anak saya bilang, "Papa, aku mau pulang." Saya berkata,
tunggu Papa di Firdaus kalau kamu harus pulang. Berangkat, tidak usah nangis, tidak usah takut. Sembayang, Papa antar. Saya sembayang, Tuhan, kalau anakku harus pulang, silahkan bawa. Tak tunggui. Istri saya tidak kuat, dia bilang, aku tak ada luar ya, aku tidak kuat lihat. Keluar, saya yang nungguin. Jam 3 tepat, saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, aku serahkan anakku. Malah anaknya ngomong sama Tuhan. Setelah ngomong, enggak jadi. Tak lihat jam 3 tepat pers, tidur nyenyak. Wah, beres. Lalu saya panggil istri saya, "Yat, sini, kenapa?" Enggak jadi pulang, tidur. Wah, enggak jadi. Nah, tapi penyelesaiannya bagaimana? Enggak tahu, tenang saja. Lalu jam 11 Tuhan bilang, kumpul semua, sembayang. Aku bereskan malam hari ini. Kita sembayang sampai jam 2 malam loh, saudara. Sembayang Tuhan apa? Tuhan buka mata saya. Seret! Tuhan bilang, lihat, ada 2 iblis di dalam diri anakmu. Wah, setannya 2, kurang ajar sekali. Saya lihat kayak kera. Setan, dalam nama Tuhan Yesus, keluar! Saya bilang, kurang ajar kamu. Lalu dia loncat. Loncat tuh nempel di mana? Di punggungnya istri saya. Istri saya itu, wah, ini. Dia bilang, ini. Saya bilang, keluar. Saya bilang, lalu dia pergi ke kamar sebelah. Saya bilang, tidak, kembali ke tempatmu. Kamu asal dari mana? Dari Linggarjati. Pulang. Saya bilang, terus pergi. Saudara tahu, anak ini langsung buka mata. Papa, Mama, loh, kok kumpul semua ada apa? Kamu ini sakit. Aku lapar, tak makan. Saudara. Dan sembuh total. Besok ini teman saya ini yang pesen kamar datang. Saya tidak di rumah itu. Saya di kantor, sebabnya sudah sembuh. Saya di kantor, datang dia. Mana Iin? Lah, itu di kamar. Mau saya bawa ke rumah sakit? Tak perlu. Lalu Iin bilang, Om, ada apa Om? Loh, kamu kok sudah sembuh? Tuhan Yesus luar biasa. Dia bilang, enggak buta? Enggak tuli? Enggak sining? Enggak. Saudara tahu? Lalu dia bilang, wah, kapan sembuhnya? Tadi malam Tuhan bebaskan aku. Wah, kalau enggak lihat sendiri enggak percaya. Tetap pandai dan tetap tidak terganggu apapun juga. Dia sekolah di arsitektur sekarang. Bayangin saudara, hidup kekristenan itu harus mengalami kesulitan. Keadaan yang terjepit sekalipun, engkau tidak dilarang menggunakan akalmu, tetapi jangan melupakan Allahmu. Hatimu melekat kepada Dia. Apapun yang terjadi, harap sampai kepada akhirnya. Karena pertolongan hanya ada di dalam Dia. Daud hatinya terjepit karena istrinya dibawa orang. Harta bendanya dirampas orang. Dia tidak tahu jalan kemana yang harus dicari. Semua orang minta pertanggungan jawab dia. Di sini dikatakan mereka menangis sampai gak kuat lagi. Demikian parah keadaan mereka. Tetapi Daud ngambil keputusan mencari Tuhan. Dalam ayat yang ke-7, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Perhatiin saudara. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Tidak mencari jawaban kepada manusia yang lain, tetapi kepada Tuhan. Lalu Daud memberi perintah, maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu?
Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Di sini jelas, Tuhan jawab enggak? Jawab. Kenapa Tuhan segera menjawab? Karena Tuhan tahu keadaan Daud sudah sangat terjepit. Demikian keadaan saudara. Di dalam keadaanmu yang sangat terjepit, engkau tidak perlu takut. Allahmu pasti jawab. Bagaimana tanyanya? Saudara percaya enggak kalau Tuhan Roh Kudus ada di dalam hatimu? Percaya? Nah kalau percaya tinggal ngomong. Ngomong sama siapa? Roh Kudus, Tuhan, ini masalahku, aku kejepit, apakah yang aku harus lakukan? Percaya. Jangan lalu gini, Tuhan jawabnya pakai apa ya? Pakai apa ya? Lah ya kamu sendiri yang bingung jawabnya pakai apa? Ya kamu ragu-ragu, ya kamu tidak tahu apa-apa. Kamu harus percaya bahwa Allahmu pasti menjawab. Bagaimana caranya? Tidak usah kamu tahu. Sebab Alkitab sudah mengajar kepada kita, Yesus Tuhanmu menjawab Daud ini berkata apa? Kejarlah, maka kamu akan dapat melepaskan mereka. Apakah Tuhan berkata, ke arah sana kamu kejar, ke arah sana. Orang ini yang merampas istri dan anak-anakmu. Ngasih tahu enggak? Lalu kalau tidak dikasih tahu, lalu Daud larinya kemana? Saudara kerap kali membatasi kuasa Allah. Saudara sudah katakan, percayalah kepadaku, aku sanggup lepaskan kamu. Lalu saudara mikir, bagaimana caranya? Apa utang sana, utang sini? Lalu saudara batasi kuasa Allah kok. Jangan. Kalau engkau sudah dapat firman dan engkau peneguhan, bagaimana caranya? Engkau percaya langkahmu pasti dituntun oleh Allah. Daud mendengar firman Allah, jawaban bahwa dia akan dapat melepaskan tawanan-tawanan itu. Daud berjalan ke arah mana? Pokoknya berjalan. Dia belum tahu ke arah mana. Saudara nanti kita belajar tahu bagaimana caranya. Lalu ayat yang 9, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana, maka Daud melanjutkan pengejarannya itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia seger kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau? Dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu ke tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb dan Siklak telah kami bakar habis. Saudara, Daud berjalan saja. Dia tidak tanya, kemana Tuhan aku jalan? Ke kanan, ke kiri? Dia jalan. Dan 200 orang tertinggal karena terlalu lelah. Tetapi terus yang selanjutnya 400. Jangan berhenti. Dan pada waktu dia menemukan seorang, dia menolong orang itu. Rahasia ini salah satu penyebab Daud berhasil. Di dalam keadaan yang terjepit, tergesa-gesa,
di dalam keadaan yang sangat picik hatinya, dia melihat seorang yang tergeletak di padang, dan orang itu sepertinya tidak ada sangkut pautnya. Tetapi hati Daud menolong orang itu. Inilah saudara, di dalam saudara keadaan kesulitan dan kesukaran, kerap kali saudara tidak mau melihat orang lain yang dalam kesusahan. Saudara bilang apa? Aku sendiri susah, ngurusi kamu, tak beres-beres. Salah satu rahasia keberhasilan Daud di tempat ini. Engkau susah, engkau lihat orang lain lebih susah, tolong dia lebih dahulu. Dengan kau menolong orang itu, memberi makan dan minum, orang itu segar. Orang itu justru terletak kuncinya, saudara. Kita kerap kali tidak tahu berbuat baik buat siapa. Yesus kerap kali memakai orang-orang miskin sebagai alat untuk buka jalan. Karena engkau sedang diuji sampai di mana pelaku firman-Mu, kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jangan tinggalkan akan firman. Di dalam keadaan yang terjepit sekalipun, engkau lakukan firman. Kasihi orang yang tidak punya. Dan engkau akan melihat, seandainya Daud tidak menolong orang itu, seandainya Daud punya pikiran, jangan ngurusi orang yang sudah mau mati. Yang penting tujuan kita harus cepat-cepat mencapai musuh kita. Arah mana? Arah mana? Tidak tahu. Allah membiarkan budak Mesir itu sakit tidak kebetulan, tapi justru kuncinya di tempat itu. Engkau menjadi pelaku firman atau tidak. Engkau diuji. Daud pelaku firman. Beri dia makan, beri minum. Setelah segar, ditanya baru, kamu budak siapa? Rahasianya justru di situ. Kami budaknya orang Amalek, baru bumi hanguskan Siklak. Apa tidak kaget Daud? Wah, ini dia. Kuncinya justru di sini. Apa kata budak itu selanjutnya? Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Jelas, Daud tidak tahu jalannya. Dia bertanya kepada budak itu, dapatkah engkau menunjukkan jalan ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjuk jalan kepada Daud di sana, dan tampaklah orang-orang berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jaran yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jaran sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing, domba, dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jaran Daud. Saudara, rahasia firman Tuhan adalah menjadi keberhasilan saudara dan saya adalah pelaku-pelaku firman. Jangan hanya mendengar, jangan hanya menerima, tetapi lakukan firman. Justru di dalam perkara-perkara yang kecil, engkau merupakan kuncinya keberhasilan dalam perkara yang besar.
Seandainya Daud diuji dalam perkara seorang budak itu tidak ada harganya loh saudara. Tetapi Daud berhasil ujian terhadap kasihnya sebagai manusia sesama manusia terhadap orang yang hina dina. Dan justru di situ keberhasilan Daud meraih kemenangan dan jarahan yang luar biasa. Hidup kekristenan saudara, Alkitab Yesus sudah berkata, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, ia akan diberi tanggung jawab yang besar. Lakukan firman, jangan kamu takut dan khawatir. Apapun boleh terjadi, Allah sanggup lakukan segala perkara. Pandang dia dalam keadaan terjepit seperti apa, jangan goyah. Allahmu sanggup lakukan segala perkara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Dan besok hamba-Mu pulang ke Bandung. Dan hamba tinggalkan anak-anak-Mu di Denpasar ini Tuhan. Hamba-Mu tadi berdoa, Engkau berjanji untuk memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu mohon kemurahan daripada-Mu. Engkau genapkan janji-Mu ini Tuhan pada malam hari ini. Sehingga Roh Allah Kudus membimbing mereka terus menuju kepada kesempurnaan. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tetapi iman percaya anak-Mu tumbuh dan menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Dan mereka akan mampu mengatasi masalah demi masalah, karena kami tahu Engkau yang terbesar. Engkau sanggup lakukan segala perkara. Hamba-Mu minta di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, turunkan kuasa-Mu atas diri anak-anak-Mu di tempat ini, untuk mereka dapat menjadi pelaku-pelaku firman, untuk supaya mereka setia dalam perkara yang terkecil sekalipun, sehingga mereka mampu mendapatkan tugas dan kewajiban yang besar daripada-Mu. Dan mulai malam hari ini, berikan anak-Mu kekuatan ekstra, kuasa daripada Allah Bapa kita, kasih yang daripada Allah Bapa kita, karunia yang daripada Bapa kita, turun atas anak-anak-Mu malam hari ini, sehingga mereka mendapatkan kuasa untuk dapat melawan dan melumpuhkan segala kuasa-kuasa gelap. Dan hamba-Mu percaya apabila anak-anak-Mu setiap pagi mau berdoa dan menghadap kepada-Mu, kuasa itu Engkau lakukan di dalam diri mereka, dan berikan nama-Mu berkuasa atas diri mereka, dan segala kuasa gelap jangan menjamah dia. Mulai malam hari ini, lingkupi mereka dengan kuasa daripada-Mu, darah-Mu yang sudah memeliharakan mereka dan menyempurnakan mereka, sehingga iblis tidak ada yang berani menjamah anak-anak-Mu. Karena anak-Mu hidup di tengah-tengah kuasa gelap, tetapi hamba-Mu percaya Engkau sudah memenangkan. Dunia ini menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa. Hamba ucapkan syukur karena kasih-Mu kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Dan mereka akan menjadi laskar-laskar Kristus yang militan, yang berani menghadapi segala perkara, karena kami tahu kami adalah anak-anak pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara ini. Amin.